Salah satu perhelatan terbesar di kampus ini adalah acara Kampus Fair, acara tahunan kampus yang dimotori oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain bazar, hiburan, dan perlombaan, juga akan ada perkenalan komunitas dan kegiatan kampus. Akan ada banyak penggerak yang bertemu di acara akbar itu. Hampir seluruh mahasiswa menantikan event tahunan ini. Betapa tidak, selain untuk mencairkan kembali ketumpuan berpikir sebab kuliah tidak selalu menyenangkan, juga untuk mengenal mahasiswa fakultas lain. Semacam acara kumpul bahagia mahasiswa yang sebagian kurang bahagia. Tentu, bagi Kevin ini adalah saat yang tepat untuk menularkan virus peduli lingkungan. Bersama komunitasnya ia selalu hadir di acara tahunan seperti ini. Ia akan mengambil satu jatuh tenda dari panitia, beberapa komunitas yang di bawah naungan kampus. Komunitas Kevin, Taring komunitas pecinta lingkungan, mendapat bagian untuk hal ini. Sudah pasti Nara juga ikut. Karena selain memang sudah jatahnya untuk ikut, Nara juga suka berada di antara banyak mahasiswa, saling bertukar pikiran perihal seni yang ia jalani. Ajang ini akan menjadi ajang yang membuka wawasan mahasiswa, bahwa kuliah tidak hanya masuk kelas pulang, masuk kelas, tetapi ada banyak kegiatan mahasiswa untuk pengembangan diri. Yang di kampus Nara, hanya kurang dari 5% mahasiswa yang aktif kegiatan di luar kampus ini. Memang tidak sepenuhnya salah mahasiswa, hal ini juga kesalahan kampus yang belum mampu mengembangkan minat mahasiswa mereka. Fasilitas yang sangat belum memadai, membuat mereka lemah dalam hal ini. Namun, seperti yang pernah Nara diskusikan dengan Kevin, intinya, semua harus kembali kepada mahasiswa pilih menyerah dengan keadaan, atau bertahan kreatif dengan segala keterbatasan. Untuk maju memang kita yang harus berjalan. Tidak ada yang bisa berpindah sendiri, tanpa ada yang memindahkan. Untunglah, Nara dan Kevin memang mahasiswa yang percaya. Mereka harus keluar dari apa yang membuat mereka merasa tenang. Nara memilih menjadi penari karena kecintaannya terhadap seni, terutama seni tari. Selain itu juga karena pengaruh kuliahnya. Begitu juga Kevin, ia cinta lingkungan. Kegelisahannya selama ini, tidak dihabiskannya untuk berkoar-koar di media sosial. Ia melakukan tindakan nyata, mulai dari dirinya sendiri. Karena Kevin percaya, untuk menjadi generasi yang peduli tidak harus terlihat peduli. Ia cukup menjalani dan mengikuti proses tanpa perlu orang tahu kalau dia telah melakukan sesuatu. Di badan jalan yang berada di pinggir lapangan bola, tenda-tenda beratapkan brand salah satu produk kopi yang beli 2 gratis 1 itu sudah terpajang rapi. Ada sekitar 30 tenda yang akan diisi, dan akan menjadi tempat terpusatnya kegiatan seminggu ke depan. Sebagian di antaranya akan diisi oleh kegiatan mahasiswa. Di ujung jalan telah berdiri sebuah bas panggung yang akan menjadi pusat hiburan oleh stand-up komedi mahasiswa sekota ini. Tiara, tolong ambilkan saya kertas itu. Kevin meminta Tiara mengambilkan kertas yang bertuliskan agenda kegiatan mereka selama 1 tahun. Beberapa orang sudah mulai datang ke acara itu. Setelah pagi tadi dibuka oleh rektor, resmi sudahlah perhelatan terbesar kampus ini dimulai. Di panggung utama terlihat MC sedang mempromosikan produk yang menjadi sponsor acara. Juga membacakan kuis-kuis yang menjadi penarik bagi pengunjung. Beberapa meter dari tenda Kevin, Nara juga sedang sibuk dengan teman-temannya. Memajang beberapa koleksi pakaian penari daerah yang menjadi koleksi jurusannya. Pakaian itu sengaja dipajang, agar bisa dilihat oleh orang-orang yang jarang datang ke acara yang menampilkan tari tradisional. Pakaian khas Minangkabau, juga beberapa pakaian tari lainnya menjadi suguhan menarik bagi beberapa perempuan yang datang mengunjungi tenda tempat Nara. Dengan sabar Nara dan beberapa teman-temannya menjelaskan pakaian yang mereka pamerkan. Lengkap dengan tarian dan kapan saja tarian itu bisa ditampilkan. Beberapa tarian malah hafal oleh Nara, sejarah dan asal-muasalnya. Tari Piryang diperkirakan dicipta sekitar tahun 1200-an Masehi. Kala itu, tari ini dituju untuk melakukan ritual penyembahan pada dewa-dewa. Piryang itu berisi sesajen hasil panen, sebagai bentuk rasa terima kasih pada dewa. Pada masa itu, masyarakat Minang masih percaya pada dewa-dewa untuk disembah. Namun, sejak kerajaan Sriwijaya takluk oleh Majapahit, fungsi tari ini berubah menjadi ritual penghormatan pada raja-raja dan tamu raja. Apalagi sejak Islam masuk ke bumi Minang, dewa mulai dilupakan dan masyarakat mulai memeluk Islam.
Seiring perkembangan zaman, kini tari piring pun dijadikan sebagai hiburan dan tarian penyambut tamu dan digunakan di acara-acara pernikahan. Nara menjelaskan secara singkat sejarah tari piring sesuai yang dia tahu, kepada seorang mahasiswi baru yang datang ke tenda mereka. Semakin siang, semakin ramailah bentangan jalan 100 meter itu. Jam-jam kuliah berganti, mereka yang datang terus bertukar. Untuk seminggu ini, kampus itu memang mendapat libur khusus. Mereka bisa mengambil jatah bolos. Dan tentu ini adalah hal yang menyenangkan untuk berbagi banyak hal tentang kegiatan yang mereka lakukan kepada teman-teman yang belum tahu. Kevin datang menghampiri Nara setelah selesai dengan urusan tendanya. Kamu butuh bantuan? Telat tahu. Nara pura-pura ngambek. Kevin masuk ke dalam tenda yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Oh ya, ini Kevin, sahabatku dari kecil. Nara memperkenalkan Kevin kepada teman-temannya. Meski lelaki itu sudah tidak asing lagi bagi perempuan yang berada di sana. Namun, Nara menjelaskan agar yang lain lebih paham lagi. Apalagi, mengingat sikap Kevin yang lebih banyak diam daripada bicara. Lebih banyak tersenyum daripada mengeluarkan suara. Membuat beberapa perempuan yang sejurusan dengan Nara penasaran. Tampangnya yang tampan menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk Kevin. Namun kembali lagi, sikapnya yang dingin membuat para perempuan itu tidak begitu bisa menarik perhatiannya. Kevin duduk di bangku yang berada di belakang meja tamu. Ia memerhatikan Nara yang masih mematut letak pakaian yang dipamerkan. Udah bagus kok, ucap Kevin berharap Nara mulai fokus kepadanya. Karena memang tidak enak baginya dari tadi harus diam kepada beberapa perempuan yang asyik di dekatnya. Perempuan-perempuan yang seolah membicarakan dirinya. Iya, bentar. Tendamu gimana? Udah beres? Udah. Makanya aku kesini. Ada Tiara dan yang lain yang jagain. Mendengar nama Tiara sebenarnya ada hal panjang yang ingin ia bahas dengan Kevin, tetapi Nara tidak pernah punya waktu yang tepat untuk memulainya. Tidak juga hari ini. Sebagai perempuan pandangan Tiara terhadap Kevin. Nara paham kalau perempuan itu menaruh cemburu atas kedekatannya dengan Kevin. Walau memang Tiara tidak pernah mengatakan langsung. Dan Kevin entah tidak menyadari atau memang sengaja tidak ingin mempermasalahkan hal itu, dia terlihat santai saja. Dan selalu saja mengalihkan pembicaraan tiap kali Nara memancing perihal Tiara. Dari jauh, Nara dapat melihat betapa cemburunya Tiara melihat Kevin yang datang ke tendanya. Mata perempuan itu menunjukkan api yang ada di dalam dadanya. Namun, cemburu hanyalah cemburu. Ia bahkan tidak mau rasa yang membakar dadanya itu, terlihat salah di mata Kevin. Tiara adalah orang yang sabar untuk urusan ini, tetapi tidak bisa menyembunyikan apa yang ia rasa. Tidak seperti Kevin memang, yang pandai merahasiakan isi hatinya kepada Nara. Beberapa tenda dari tenda Kevin terlihat kerumunan mahasiswa. Mereka adalah orang-orang yang penasaran dengan ular dan makhluk berbisa lainnya. Ada komunitas reptil di sana, yang menjadi salah satu pusat perhatian bagi pengunjung. Tak jarang beberapa mahasiswa terlihat berfoto bersama ular-ular yang tidak seganas dalam kepala kita. Mereka seolah menjadi teman bagi para yang datang. Tentu semuanya dikawal oleh anak-anak komunitas yang mencintai hewan melata tersebut. Kesana, yuk, Nara melirik kepada Kevin. Lelaki itu berdiri dari duduknya, lalu berjalan mengiring langkah Nara. Sampai di sana, Nara tidak ingin ketinggalan momen berfotoria dengan binatang yang ada di sana. Ia memilih berfoto dengan ular piton, iguana, kura-kura dan burung hantu. Sedangkan Kevin hanya berfoto dengan burung hantu. Meski mencintai lingkungan, Kevin agak geli dengan ular. Nara sempat tertawa, tetapi ia mengerti sahabatnya dari dulu memang agak trauma dengan reptil itu. Kejadian masa lalu membuat Kevin tidak pernah lupa. Ia pernah dikerjain teman setnya sampai menangis kejang. Waktu itu salah seorang teman mereka menjahili Kevin dengan memasukkan ular karet ke dalam baju Kevin. Udah, nggak usah diingat lagi. Ucap Kevin kesal berada di sampingnya. Hai, ucap lelaki dengan bekas warna kebiruan di dagunya imbas cukuran rambut-rambut yang tumbuh di wajahnya yang terlihat lebih keras itu. Hai, sahut Nara agak sedikit salah tingkah. Mereka sempat berpapasan beberapa kali sebelumnya. Namun, hanya saling melempar senyum. Sebab momen-momen pertemuan itu tidak pernah pas. Kadang, Junet berpapasan dengan Nara saat ayah perempuan itu menjemput Nara. Atau saat Nara kuliah dan kebetulan Junet lewat di depan kelas. Pertemuan-pertemuan tanpa pembicaraan itu ternyata menyisakan sesuatu dalam diri mereka masing-masing.
Junet duduk di dekat tenda. Ada 4 kursi yang disediakan untuk pengunjung. Kevin duduk di salah satu kursinya. Oh iya, kenalin, ini temanku Kevin. Vin, ini Junet. Nara segera mengenalkan Kevin yang terlihat bertanya-tanya siapa lelaki ini. Berjabat tanganlah 2 lelaki yang berada di sampingnya itu. Kamu ngapain di sini? Tanya Nara mencoba terlihat lebih akrab. Ini, lagi sama anak-anak, jawab Junet. Rock climbing. Junet mengangguk mantap. Ada kekaguman dalam dada Nara yang tidak bisa dihindarinya. Di sebelahnya Kevin terlihat dingin, tidak bereaksi apapun. Sebelum akhirnya, Junet memilih pamit kembali menuju teman-temannya yang sedang menyiapkan alat untuk praktik panjat tebing, tetapi yang dipanjat kali ini adalah pohon. Yuk, ajak Nara kepada Kevin untuk kembali ke tenda. Kevin hanya ikut langkah Nara. Mereka memutuskan untuk kembali ke tenda masing-masing. Aku balik duluan ya, ucap Tiara sesampai Kevin di tenda. Masalah melihat sikap Tiara yang tiba-tiba terlihat berbeda. Dalam hati Tiara berpikir, Kevin akan menahannya. Namun yang terjadi adalah lelaki itu membiarkannya pergi. Menyebalkan memang. Mungkin Tiara lupa bahwa Kevin bukan lelaki romantis, bukan juga lelaki yang terlalu peka terhadap apa yang ia pikirkan. Akhirnya menggerutu sendirilah Tiara sepanjang jalan. Kali ini ia benar-benar kesal melihat Kevin dan Nara berduaan. Satu hal yang ia lupakan, Kevin memang belum pernah menanggapi kode yang ia berikan. Ia mencintai seseorang yang mencintai orang lain. Ia berharap pada seseorang yang berharap pada orang lain. Akulah yang tetap memelukmu erat, saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Sepotong lirik lagu Anang itu seolah semakin menusuk seisi dadanya. Kevin berusaha menutup matanya, menahan perih yang menghantam hatinya. Namun ia sadar, bahkan sangat sadar dengan apa yang membuatnya menjadi begini. Namun, semakin ia mencoba mengadu logika dengan hatinya, semuanya semakin kacau. Logika memintanya untuk mengatakan saja kepada Nara. Apapun yang terjadi, Nara tetap akan menjadi sahabatnya. Nara tidak mungkin memutuskan persahabatan mereka jikalau ia tahu ternyata Kevin memiliki rasa kepadanya. Namun hatinya segera membantah, biar bagaimanapun akan ada perbedaan dari semuanya. Saat Kevin berani menyatakan rasa, akan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Hal yang selama ini menjadi ketakutan bagi Kevin. Hal yang selama ini membuatnya tetap bertahan menjadi orang yang mendengarkan cerita-cerita Nara. Meski itu membuat jantungnya terasa membara. Saat persahabatan dibaluti perasaan lebih dari perasaan sahabat. Ada hal-hal yang kadang terpaksa dibunuh. Logika dan hati memang susah untuk sejalan. Apalagi untuk urusan cinta, tidak jarang hatilah yang dibutakan, juga pada kesempatan lain logika yang dikacaukan. Manusia seolah dipermainkan oleh harapan yang ia tanam. Ia lupa, yang sering menyakiti bukanlah orang yang kita cinta, tidak jarang harapan yang tidak pernah berani untuk diwujudkanlah yang membuat kita terluka. Kevin memeluk dadanya erat. Ia hanya ingin menikmati segala kesakitannya malam ini. Sendiri. Mencintai Nara adalah keputusannya. Memendam rasa itu sampai saat ini juga menjadi hal yang ia pertahankan. Jadi, sesakit apapun luka datang menggores seisi dadanya, tetap saja ia harus kuat. Namun, sampai kapan ia akan mampu seperti ini? Akulah yang nanti menenangkan badai. Agar tetap tegar kau berjalan nanti. Semakin menghancurkan hati sebab lirik lagu Anang itu. Asteris.